Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Bapak Boyke Rudi Purnomo PhD CFP, dan juga yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, saya Thomas Jara dari UGM Yogyakarta Angkatan 82 kelas konsentrasi entrepreneurship. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan topik peran modal sosial perusahaan untuk meningkatkan kemampuan ambidexteritas pada usaha kecil dan menengah di DI Yogyakarta. Sebagai latar belakang, Indonesia memiliki UKM yang berkontribusi sekitar 60% dari PDB dan juga menyerap 96% tenaga kerja. UMKM yang menjadi tulang punggung sektor informal ini berjumlah 65,4 juta unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM 2020. Sedangkan dengan adanya survei IMK tahun 2022 terdapat 123.572 usaha yang tersebar di seluruh kabupaten maupun kota DI Yogyakarta. Dari jumlah tersebut ada 2.841 unit usaha yang merupakan industri kecil. Sedangkan jenis kesulitan yang dialami oleh usaha-usaha ini adalah kesulitan pemasaran, kesulitan permodalan maupun kesulitan bahan baku. Dan ditinjau dari segi kemitraan, sekitar 94,65% usaha IMK di tahun 2022 memilih tidak bermitra dalam menjalankan usahanya, dan hanya sekitar 5,35% usaha yang menjalin kemitraan. Kemitraan yang pernah dilakukan berupa pemasaran, kemitraan pengadaan bahan baku maupun kemitraan permodalan, menurut data BPS 2022. Di tengah situasi yang serba berubah, UKM dituntut untuk dapat melihat peluang baru, bukan hanya berpegang teguh pada usaha yang sudah ada. Kemampuan ambidexteritas atau kemampuan menyeimbangkan antara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi merupakan strategi penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja maupun mencapai kesuksesan jangka panjang. Salah satu dimensi dari kemampuan ambidexteritas yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan dan ketidakpastian sumber daya perusahaan adalah dengan berkolaborasi dengan pihak eksternal dan membangun jaringan. Dan berkolaborasi dengan berbagai mitra dapat mendongkrak inovasi secara pesat. Hal ini dimungkinkan oleh adanya pertukaran pengetahuan yang pada gilirannya membantu mitra aliansi untuk melengkapi sumber daya yang sudah ada sebagai awalnya. Namun menurut Nieto dan Santa Maria 2007, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula resiko yang akan muncul sebagai perilaku oportunistiknya. Dan Marco Lajara et al. 2022 menyatakan modal sosial hanya secara parsial memediasi hubungan positif antara aglomerasi dan juga ambidexteritas antar organisasi pada industri pariwisata. Sejalan dengan penelitian tersebut, Ahuja 2020 maupun Yunita 2024 berpendapat bahwa dengan menganalisa serangkaian faktor yang lebih luas melalui studi kasus maupun penelitian mendalam dengan metode kualitatif, hal ini dapat memungkinkan pengaruh modal sosial terhadap kemampuan ambidexteritas inovasi diketahui dengan lebih baik. Dengan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah dengan adanya perubahan pola kerja dan lingkungan bisnis yang dinamis, maka sebagai upaya agar dapat bertahan dalam situasi ini, dibutuhkan penelitian mengenai peran modal sosial yang dapat meningkatkan kemampuan ambidexteritas UKM di DI Yogyakarta. Pertanyaan penelitiannya adalah, bagaimana mekanisme UKM di DI Yogyakarta memanfaatkan modal sosial untuk mendapatkan informasi dan sumber daya yang mendukung kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi perusahaan, dengan tujuan mengidentifikasi dan memahami mekanisme pemanfaatan modal sosial terhadap peningkatan kemampuan ambidexteritas UKM di DI Yogyakarta. Manfaat penelitian ini sendiri adalah secara teoritis dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam antara peran modal sosial dengan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan maupun pertimbangan mengenai kemampuan usaha untuk mengatasi hambatan dan mencapai kesuksesan bagi pihak yang membutuhkan. Metode penelitian ini didesain dengan penelitian kualitatif dan pendekatan interpretivisme karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi serta mengungkap proses dan mekanisme yang mendasari peningkatan kemampuan ambidexteritas UKM. Unit analisisnya adalah UKM dengan informannya adalah pemilik atau setara manajer perusahaan. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara semi terstruktur dan observasi, dan data dikumpulkan pada 19 Mei hingga 17 Juli 2025. Teknik pengumpulan datanya adalah peneliti menghubungi instansi pemerintahan yang menaungi UKM
dan secara langsung meminta rekomendasi UKM dari informan dengan metode snowball sampling. Dan total informan penelitian adalah 10 orang dari 10 UKM. Untuk analisis penelitian ini mengacu pada metode analisis konten Rosali 2022 dan metode analisis tematik Naim et al. 2023. Langkah-langkah analisis data dilakukan secara beruntun sebagai berikut. Yang pertama, transkripsi pembiasaan data dan pemilihan kutipan. Yang kedua, pemilihan kata kunci. Yang ketiga, pengodean. Keempat, pengembangan tema. Yang kelima, konseptualisasi melalui interpretasi kata kunci, kode, dan tema. Dan juga yang terakhir, pembuatan model atau representasi data. Sedangkan validitas dan reliabilitas dilakukan triangulasi metode pengumpulan data dengan interview maupun observasi. Juga dilakukan face validity atau mengkonsultasikan pertanyaan interview kepada akademisi untuk meningkatkan validitas, dan menggunakan protokol wawancara yang sama untuk mewawancarai informan yang berbeda. Selanjutnya untuk landasan konseptual, yang pertama, mekanisme pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemampuan ambidexteritas UKM dilakukan pada acuan penelitiannya Turner et al. 2013 yang membaginya ke dalam beberapa tingkatan analisa. Yang pertama, pada tingkatan organisasi terbagi atas dua hal, yaitu hubungan berbagai pengetahuan maupun praktek sumber daya manusia, di mana untuk hubungan berbagi pengetahuan, organisasi perlu membangun dan memelihara hubungan baik untuk berbagi pengetahuan baik dengan pihak eksternal yang baru maupun yang sudah ada. Hubungan ini membantu eksplorasi ide, ataupun hubungan dengan pihak yang sudah ada memperkuat eksploitasi atau efisiensi melalui perbaikan berkelanjutan. Sedangkan praktik SDM harus dirancang untuk mendukung ambidexteritas. Ini berarti mendorong karyawan untuk mengembangkan ide baru sambil tetap berfokus pada efisiensi operasional. Sedangkan pada tingkat individu, penciptaan konteks di mana individu dalam organisasi harus menciptakan dan mendukung lingkungan yang kondusif bagi ambidexteritas, di mana hal ini berarti mendorong fleksibilitas, keterbukaan terhadap ide baru, dan kemauan untuk mengambil risiko, dan juga berfokus pada relasi dan tugas kepemimpinan, yaitu individu harus berfokus pada relasi dengan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya yang mendukung kolaborasi. Sedangkan pada tugas kepemimpinannya, individu mengambil inisiatif, mengarahkan maupun menginspirasi orang lain untuk menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksplorasi. Sedangkan kemampuan ambidexteritas dalam organisasi artinya perusahaan tidak hanya mahir dalam mengoptimalkan apa yang sudah diketahui, tapi juga memiliki kemampuan untuk terus belajar dan berinovasi demi mengisi celah-celah pengetahuan yang muncul saat bekerja, sehingga terjadinya keseimbangan untuk menggunakan kemampuan lama maupun menciptakan kemampuan yang baru. Penelitian yang dilakukan oleh Kumalaningrum et al. Mengidentifikasi dimensi kemitraan sebagai kemampuan untuk menambahkan mitra dan relasi baru, dan juga kemampuan untuk mempererat ikatan dengan mitra bisnis yang sudah ada. Dengan profil informan yang telah dibahas sebelumnya dan juga tertera pada layar, penelitian ini menemukan berbagai mekanisme yang digunakan UKM untuk melakukan kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi melalui kemitraan strategis yang berkorelasi positif untuk kemajuan usaha. Terdapat 7 mekanisme yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, 7 mekanisme untuk kegiatan eksploitasi, dan juga 1 mekanisme yang sekaligus digunakan untuk kegiatan eksploitasi dan eksplorasi. Dan juga terdapat 3 aspek pendukung yang dipergunakan untuk memfasilitasi kegiatan ambidexteritas, yaitu desentralisasi keputusan dan kolaborasi internal, kualitas komunikasi internal, dan juga budaya kekeluargaan dalam hubungan bisnis. Dengan berbagai kata kunci dan pola yang teridentifikasi, kita dapat melihat implikasi dari mekanisme pemanfaatan modal sosial ini. Untuk kegiatan eksplorasi yang terbagi atas 8, yang pertama, ketergabungan dalam asosiasi berimplikasi pada UKM yang membangun jaringan yang kuat dengan sesama pelaku usaha, dapat membuka akses terhadap informasi, tren pasar maupun peluang kolaborasi untuk menciptakan produk atau ide baru. Sedangkan pendampingan fasilitas pemerintah membuka akses pada modal finansial, menjadi lebih berani untuk bereksperimen karena memiliki jejaring pengaman dan dukungan dari pihak berwenang. Sedangkan pemanfaatan jaringan eksternal untuk akses pasar, pemanfaatan kolaborasi dengan merek lain, berpartisipasi dalam pameran internasional, maupun masuk ke platform retail modern memungkinkan UKM untuk menjajaki pasar baru. Dan juga yang berikutnya, pertukaran ide inovasi. Hal ini memicu kreativitas dan menghasilkan
ide-ide baru yang tidak bisa dicapai secara internal. Sedangkan untuk pergeseran saluran pemasaran, baik melalui luring ke daring ataupun dari pasar lokal ke global, yang sering didukung oleh jaringan sosial, dengan memberikan informasi, keahlian, bahkan kemitraan untuk memasuki platform baru. Sedangkan informasi dari jaringan eksternal dapat membuka peluang untuk mengikuti pameran, pelatihan, maupun mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan tren industri yang terbaru. Sedangkan untuk diversifikasi produk, interaksi dengan pasar dan konsumen, serta pemahaman terhadap tren, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk-produk yang baru. Dan yang terakhir, penerimaan umpan balik dengan adanya masukan dan kritik dari konsumen tidak hanya memperkuat hubungan dan kepercayaan, tetapi juga menjadi dasar untuk inovasi berkelanjutan. Sedangkan untuk kegiatan eksploitasi yang terbagi juga atas 8, yang pertama pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan eksternal, berimplikasi pada hubungan yang kuat dan kepercayaan dengan pemasok maupun mitra, menciptakan rantai pasok yang andal dan fleksibel. Sedangkan untuk pendampingan dan fasilitas dari pemerintah, berperan dalam menstandarisasi dan meningkatkan efisiensi operasional melalui pelatihan ekspor, dukungan pameran, ataupun akses kepada fasilitas bersama. Sedangkan pemanfaatan jaringan lokal untuk operasional, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang stabil dan loyal, memungkinkan UKM untuk meningkatkan kapasitas produksi saat pesanan melonjak, maupun tanpa harus berinvestasi besar pada aset. Sedangkan untuk perluasan sumber bahan baku, hal ini berimplikasi pada mengatasi kelangkaan bahan baku dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang berikutnya, konsumisasi berbasis pelanggan memungkinkan perbaikan produk secara berkelanjutan. Sedangkan untuk efisiensi biaya, dengan pemanfaatan model sosial sebagai alat pemasaran, penggunaan sistem tenaga kerja lepas yang memberikan fleksibilitas operasional, serta pembelian bahan baku dalam jumlah besar dapat dijadikan cara untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Dan juga desentralisasi dan spesialisasi produk, pemberdayaan komunitas memastikan pasukan produk yang stabil dan penguatan operasional bisnis yang sudah ada. Dan yang terakhir, akses pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan manfaat dari berbagai sumber seperti asosiasi, pemerintah maupun institusi pemerintahan. Selanjutnya, untuk faktor pendukung pemanfaatan model sosial, yang pertama desentralisasi keputusan dan kolaborasi internal. Dengan adanya delegasi wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan, hal ini memberdayakan mereka untuk bertindak cepat, adaptif maupun termotivasi untuk berinovasi. Di saat yang sama, kolaborasi internal melalui interaksi positif dan kegiatan bersama menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebersamaan. Sedangkan kualitas komunikasi internal yang dengan adanya komunikasi efektif mempercepat proses inovasi maupun adaptasi. Dan juga saluran komunikasi yang beragam, baik formal maupun informal, memungkinkan informasi disampaikan secara cepat dan tepat, meminimalkan konflik, dan mendorong setiap individu untuk menyampaikan ide dan keluhan secara terbuka. Sedangkan untuk budaya kekeluargaan dalam hubungan bisnis, hal ini dapat menjadi fondasi yang memungkinkan UMKM untuk meningkatkan kepercayaan, kebersamaan, dan norma kolektif. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UKM memanfaatkan model sosial melalui serangkaian mekanisme yang terstruktur untuk mendukung kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai sumber daya strategis bagi keberlangsungan usaha. Dengan menyeimbangkan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi melalui model sosialnya, UKM dapat menciptakan jejaring pengaman untuk bertahan di situasi lingkungan bisnis yang dinamis, sekaligus menjadi landasan yang kokoh untuk tumbuh dan berinovasi. Pemanfaatan model sosial tidak hanya sebatas jejaring eksternal, melainkan juga sangat dipengaruhi dinamika internal organisasi. Budaya kekeluargaan yang strategis, komunikasi yang terbuka dan terstruktur, serta desentralisasi keputusan yang memberdayakan karyawan dapat menjadi faktor kunci yang memungkinkan UKM untuk beroperasi secara efektif, adaptif maupun inovatif. Terdapat juga keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu jumlah informan yang terbatas, hanya dilakukan di DI Yogyakarta, serta pandangan dari pihak eksternal seperti pemerintah, asosiasi maupun pemasok belum dieksplorasi secara mendalam. Saran untuk penelitian mendatang adalah melakukan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang lebih besar untuk menguji hubungannya secara statistik, melakukan penelitian di berbagai wilayah atau sektor industri sehingga memahami dinamika model sosial yang berbeda, maupun melibatkan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, asosiasi maupun
pemasok agar mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Demikian presentasi tesis ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.